Qul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li dzikri. Wa thumma qala adan innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala ta'ala aidan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Istri dan anak-anak almarhum yang kita hormati dan dirahmati Allah, di tengah-tengah kita hadir Bapak Lurah Kelurahan Pekan Sabtu mewakili Bapak PJ Wali Kota, karena ini memang program dari Pak Wali Kota sebelumnya dan dilanjutkan oleh PJ Wali Kota. Para ketua-ketua RW, ketua-ketua RT yang kami hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Garim, selingkup kemiling Permai sini. Yang kami hormati Bapak Ibu takzin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara kita ini langsung di TikToknya, kalau kameranya untuk YouTube-nya. Untuk kawan-kawan di luar, kami dari Kemiling Permai, Kelurahan Sukarami, Kota Bengkulu, Kelurahan Pekan Sabtu, Kota Bengkulu. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah tanya dengan kita, kaifa takfuruna billah, ngapo kamu ni ngapir? Allah kan tanya. Karena Allah sudah katakan demikian, Allah sudah menciptakan kita ini, summa yumitukum summa yuhyikum. Dulu kamu tu mati, dah ada kamu tu dulu. Lalu kami yang hidupkan. Kita dulu kan tidak ada. Alam ruh itu kan tidak ada. Di mana kita dulu kita tidak ada. Maka Allah jadikan kita dengan keberadaan kita ini, masjid banyak tapi sepi, Al-Quran ada tapi nyelot. Celengan ada tapi ngecip itu. Jadi kan Tuhan nanya, kelak kamu tu mati lagi. Summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kelak kamu tu mati, sudah hidup, lalu dihidupkan lagi. Jadi kita ini dua kali mati, dua kali hidup. Almarhum mati yang kedua kalinya, hidup lagi kelak nunggu kiamat. Karena ngapo? Innani anallah, aku inilah Tuhan. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain Allah. Fa'budni, sembah aku, jangan nyembah dunia. Jangan terlalu khawatir hidup ini. Ada kawan-kawan renyengnya, ya Allah kemarau lagi. Lanya ngapo? Woi Pak Ustad, sawit tidak berbuah, kata kawan. Rupanya memang ngaruh kemarau ini dengan sawit. Apa sebablah? Sawit butuh air, kata kawan. Kalau kemarau ini sawit tidak berbuah. Ngetrek, idaknya berbuah. Kalau terus kemarau, idak pacak mupuk gitu.
2024 apa yang tak kita harapkan? Ternyata ada kasih yang ngasih solusinya. Jangan perlu khawatirnya. 2024 tu ada caleg. Dari situ rezeki kita. Ya, ramai-ramai yang caleg. Tak apa-apa, DP dulu. Rezeki namanya. Aqimis salah di zikri. Dirikan solat untuk mengingatku. Nah, kita hadir ke sini ini bagian daripada bentuk hablum minallah dan hablum minannas. 3 hari yang lalu almarhum meninggalkan kita. Kita wallahu a'lam bisawab. Almarhum meninggal dalam posisi status sebagai imam. Kita tidak tahu. Nah, kita berkeyakinan meninggal dengan posisi sebagai imam, artinya keberkahan bagi beliau. Mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang layak di sisinya. Woi, Anis galau di sini berarti. Ya, syukurlah. Tak usah nomor 2, nomor 3, nomor 1 aja. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini malam ketiga. Dari 3 malam telah berlalu dan mulai dari fardu kifayahnya sudah dilaksanakan dengan baik. Ternyata dalam juklak juknisnya ini tidak sama pelaksanaan tablik musibah ini. Kalau di Kelurahan Tengah Padang, Kelurahan Baja, sebagian Kampung Bali, habis Isya tu jamaah masjidnya itu datang yasinan tahlil dulu. Jadi kita yang datang habis Isya tu nunggu dulu. Sudahnya yasinan tahlil, makan kue ala kadarnya dulu. Habis itu baru ceramah. Kadang-kadang ada yang baliknya sudah itu. Kita nunggu dari tadi, balik. Ada yang cak itu. Di kabupaten titik-titik, tidak enak kita sebutkan kabupaten ini kan. Saya ditelepon habis maghrib itu. Di mana posisi Pak Ustadz? Lagi keluar dari masjid nak cari makan. Wah, ini acara hendak mulai. Lah saya bilang baik habis maghrib ini nih. Lah yo di sini habis maghrib katanya. Lah saya bilang, jadi ya kami nunggu Pak Ustadz nih lah. Begitu sampai orang lah siap. Baru duduk sebentar, macam mana Pak Ustadz mulai? Mulailah saya bilang kan. Begitu Isya, cakna Isya, laju, lewat baik. Nah, ada yang cak itu kan. Jadi tidak sama pelaksanaan ini. Nah, kalau di Pakarewa, Pekan Sabtu, kemudian Sukarami, biasanya habis asar tuh ada yasinan. Itu sampai menjelang maghrib. Habis maghrib ada lagi acara. Habis Isya, tablik musibah seperti itu. Jadi tidak sama. Ketidaksamaan seperti itu memang bukan bagian daripada penyelenggaraan jenazah. Yang fardu kifayahnya kan cuma 4. Memandikan, mengapankan, menyolatkan, dan menguburkan. Itu. Apa beda mayat dengan jenazah Pak Ustadz? Itu. Jenazah itu belum disolatkan. Kalau mayat sudah sholat. Makanya itu kalau sudah jadi mayat tidak boleh ditunggu-tunggu lagi. Ngapa boleh makam? Nunggu anaknya belum sampai. Tidak boleh. Itu. Jadi kalau anak nunggu tuh jangan disegerakan sholat dulu. Jadi tunggu dulu sebelum sholat. Kalau sudah disolatkan harus segera dimakamkan. Nah, kita seperti itu. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang akan saya sampaikan. Pertama, seputar kematian. Yang kedua, untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan yang ketiga nanti, untuk kita segalanya. Nah, kita mulai dari untuk keluarga yang ditinggalkan. Maaf Bapak Ibu, kadang-kadang banyak kita nih salah tangis dalam menangis. Istri ditinggalkan suami menangis tidak punya suami lagi. Anak ditinggalkan bapak atau ditinggalkan ibu menangis karena tidak punya orang tua lagi. Apa tidak boleh nangis seperti itu? Boleh. Tapi ada kisah menarik tentang menangis ini. Dia 5 beradik. Bapaknya, ibunya lah meninggal, tinggal bapaknya. Bapaknya tinggal dengan anak tua itu. Kondisinya lah sepuh. Anak tua itulah yang ngurus itu. Begitu meninggal bapaknya nih,
Kecuali kakaknya yang tua yang ngurus bapaknya, 4 beradik itu nangis segala. Orang mandikan, nangis. Nak dikapankan, kata imam, ini nak ditutup kain kapannya, masih ada dak nyium anak-anaknya. Itu. Nangis lagi. Itu. Kakaknya yang tua ada nangis. Itu. Begitu dibawa ke kubur, ngiring itu nangis berempat beradik. Begitu masuk ke liang lahat, lah itu lebih kencang lagi, nangis. Kakaknya yang tua tidak ada status pun. Begitu maghrib, baru goyang badan kakaknya tuh. Orang tengok ngapo, nangis. Nah orang dekati, alang kelambat kau loading. Orang dari tadi nangis. Pakai kartu apa? Orang nangis dia, baru nangis lah maghrib. Jawabannya tuh, terdiam orang Pak. Apa katanya? Tiap maghrib, aku dudukkan bapak nih. Dia dari tempat tidurnya, aku ngimam dia sini. Maghrib ini siapa yang ngimamkan dia? Setiap sudah maghrib, ku suap bapakku. Sebatas dia mampu makan. Kadang-kadang ku lumatkan, malam ini siapa nyuap bapak kami? Oh, katanya. Tiap malam aku urut dia. Dia bercerita. Kadang-kadang sampai 8 kali ngulang cerita yang sama. Aku iyo kan aja. Sampai dia tertidur. Aku selimutkan. Malam ini siapa yang nyelimutkan bapak aku? Itu yang ditangiskan. Nah, macam mana posisinya? Siapa kawannya di situ? Macam mana keberadaan? Disitulah peran anak-anak sebenarnya. Bukan menangiskan idak berbapak. Kita ini menidak kita duluan, bapak ibu duluan. Tidak tu serempak. Cuman yang tidak berdalil itu katanya kalau anak mirip, itu harus dijual. Itu kan kaji dusun itu tuh. Kalau anak saya mirip dengan saya lanang, anak saya lanang. Kalau sejenis gitu kan. Kalau Tino beda lagi. Kalau anak lanang sama mirip dengan bapaknya, jual kata orang selatan. Ngapo? Syaratnya kelak bekalahan katanya. Nah ini tidak ada dalil tentang itu. Anak lanang mirip bapaknya itu karena genetika bapaknya kuat. Anak Tino mirip ibunya karena genetika ibunya kuat. Boleh jadi anak Tino mirip bapaknya, anak lanang mirip ibunya. Tidak ada masalah. Yang masalah itu anak kita mirip tetangga. Ada? Tapi kalau mirip mak mbahnya tidak masalah. Ada orang sulit punya anak katanya pelihara anak orang. Tapi ada nian, begitu dia melihara anak orang, dapat dia anak itu. Dapat anak lanang, lahir kedua lanang, lahir ketiga lanang. Ndak nian Tino, pelihara anak Tino orang. Mudah-mudahan. Nah yang bingung, macam mana yang belum dapat bini? Apa melihara bini orang? Nah ini kan tidak kena dalil kita yang model itu. Jadi, tidak ada dalil-dalil yang model-model itu tuh maksud aku tentang hal itu. Jadi, keluarga menangis bukan tidak boleh. Ya. Tapi nangis itu tuh kira-kira membawa mana. Bukan sekedar menangis bapak tidak ada. Bukan. Sebab ajal itu tidak bisa kita tentukan. Rahasia Allah tentang ini ada 3. Auqat, amkan, asbab. Auqat itu waktu. Kebila kita mati tidak ada tahu. Kalau kita tahu mati, lemak nih ya. UJH mati 1 Januari 2024. Aku jual portun buru aku tuh. Ngapa? Berangkat umroh. Mati tersadar di Ka'bah. Nah. Macam mana kalau tidak berduit Pak Ustaz? Dia ke masjid. Itu. Bininya ngomong 1/2 jam lagi ya. Melah ke masjid. Itu. Berduanya di masjid, solat tahiyatul masjid dulu, selesai buka Al-Quran tahlil lah, ya tahlil lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mati dia tu. Kalau kita tahu, aku tahu, aku mati 1 Januari, aku bikin undangan untuk bapak-bapak. Ngapa Pak Ustaz, nikahkan anak lagi? Tidak, insyaallah 1 Januari aku mati. Tak tolong datang nyelawat sekaligus solat jenazah kata-kata. Wah maafnya Pak Ustaz, jangan kecil hati. Ngapa aku minggu depan? Nah. Kalau kita tahu, Allah tidak kasih tahu, tidak ada alasan kita ngomong tidak siap.
Ada orang ngomong, gue mendadak nian, Pak Ustaz. Umur berapa? Umur 40. Lah 40 tahun Allah hidupkan mendadak. Tidak ada mendadak tu. Nah, tapi kalau tidak ada sakit, Rasul katakan kullu da'in dawaun illal maut. Tiap-tiap penyakit mesti ada obatnya kecuali maut itu. Yang kedua, Allah rahasiakan tempatnya. Ada orang mati di rumah sakit. Ada orang mati di rumahnya. Ada orang yang mati di jalan. Woi, kata kita bawa ke rumah sakit. Tidak tahu kita ini nunggu-nunggu model ini. Dibawa ke rumah sakit. Belum sampai di rumah sakit, yang di belakang tu meki. Kalau lah selesai ini, gitu kan. Lah tidak bergerak lagi. Itu. Bawalah sampai ke rumah sakitnya. Begitu rumah sakit, lah meninggal 15 menit lalu. Kata orang rumah sakit. Berarti tinggal di jalan. Ada yang meninggal di kebun. Nah. Biasanya jam 9 balik, jam 10 tidak, jam 11 tidak, habis ruhun, coba ditengok, lah meninggal di situ. Nah ini kita tidak tahu tentang kapan, di mana kita meninggal, kita tidak tahu tuh. Yang berikutnya sebab. Kalau sakit bukan penyebab. Penyebab mati itu ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajal, maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Sebagai anak, warga dan sebagainya, sifat sosial kita ini tidak usah diragukan lagi. Nah, ngapo? Ndaknya sembahyang atau tidak asal KTP-nya Islam. Tetap akan disolatkan orang. Itu. Tidak pernah nengok beli ni sembahyang Jumat katakan. Islam dia ni. Menian. Puasa tidak pernah aku nengok. Tapi Islam dia ni. Islam. Dibawa orang ke masjid. Itu. Disolatkan. Masih 4 takbir. Tidak ada yang 2 takbir. Assalamualaikum. Ngapa 2 jadilah? Boleh ni tidak pernah semayang. Tidak ada. Tetap 4 takbir. Nah yang aneh tu. Habis nyolatkan tu imam bertanya. Itu. Bapak Ibu. Apakah kita menyaksikan almarhum ni orang baik? Baik kata kawan. Ada yang nanya dengan saya, Pak Ustadz sebenarnya apa yang kita jawab? Baik itulah. Ama kita jawab jahat, kita ribut, kita gelap. Ya untuk apa ngomong baik kalau tidak pernah sembahyang? Setiap orang pasti ada baiknya. Nah, itu. Mati bunuh diri misalnya, masih ditahlilkan kawan. Itu. Asalnya Islam. Itu sifat sosial kita. La ilaha illallah. Mati bunuh diri. Iya, la ilaha illallah. La ada guna. Entah, la ilaha illallah. Sampai dah. Bukan tugas kita nyampaikan. La ilaha. Itu sifat sosial kita. Berangkat dari itulah para ulama kita memikirkan apa yang bisa kita perbuat untuk orang yang sudah meninggal. Berdasarkan dalil-dalil yang ada. Idza mata ibnu Adam, in qata amalu minad dunya illa min thalas. Itu satu. Yang kedua, Rasul pernah menyampaikan kalau kamu lewat makam siapa baik? Paling tidak ucapkan assalamualaikum ahlad diyar atau assalamualaikum ahlul kubur. Rasul pernah menancapkan perpah kurma. Tak kata Rasul. Satu, tak di sini. Ngapa 2 Rasul? Ini Tino, ini Lanang. Ngapa Rasul? Tobo ini lagi diazab. Selagi pelepah kurma ini berair, dia akan berzikir untuk almarhum-almarhumah. Ngapo Tino ini diazab? Nemani gue merepet, kata Rasul. Layo. Ngomel terus. Laki balik cepat. Ngapo balik cepat dia? Kan itu. Balik lambat. Alang kelambat balik. Kemana perjalanan tadi? Salah pula. Itu tuh. Ditanya, lah sudah makan? Sudah. Makan di mana? Sudah. Itu. Dikecil, sudah makan? Belum. Iya. Mati, belum makan ini. Lah benar, salah. Tapi bukan orang sini. Jauh, sekitar 5 meter. Bapak Ibu yang saya hormati. Ada lanang, ngapo dia Rasul? Ini penyakit kami lanang nih. Maaf, galak kencing tidak berbasuh. Itu kecil pak, tapi azabnya luar biasa. Itu. Kadang-kadang bininya lah bagus lah. Berhenti mendadak di jalan. Ngapo ya? Ayo datang aku. Nak buang air. Woi carilah masjid. Ada air.
Ngijaunya tuh segonian. Tegak di belakang mobil. Itu. Air dah ada habis, main jentik bang. Kalau sholat kelak, itu sholatnya tidak sah. Karena itu najis. Lah benar lah bininya ngomong tadi ini kan kalau ini tadi. Jadi jangan main-main tentang itu. Yang ingin kita ceritakan pelepah kurma ini pacak berzikir untuk orang. Apalagi kita. Kami di sini neman kalau minggu hari Pak Ustadz pakai makan-makan. Silahkan. Apa boleh? Ada dalilnya itu. As'ad bin Ubadah nanya, ya Rasulullah, umi matan. Rasul, makku ninggal. Nah, terus, apa tasaddaqu anha ya Rasulullah? Boleh tak aku bersedekah untuk makku? Patasaddaq ya As'ad. Bersedekahlah kau. Ayo sedekah tu abdol ya Rasulullah. Apa sedekah yang abdol? Sakiul ma, ngasih air putih. Masuk orang yasinan tahlil rumah kita tidak tunjuk air putih. Nah maka kita buatkan makanan. Biasanya kalau cara kita dusun, ngomong dengan Pak Imam, pimpin yasinan tahlil Pak Imam, tutup dengan doa, tidak ada tujuannya lain khusus untuk Bapak almarhum Soekarno bin Soni. Habis doa kelak jangan dulu adik sanak bubar karena kita siapkan makan. Kalau ada pahala faedah makan minum kita kelak, berkenan pula Allah limpahkan kepada almarhum. Boleh, boleh itu tadi dasarnya itu. Tapi tidak boleh terhutang. Itu. Datang ibu-ibu ke sini bawa pisau. Ngapa? Tidak ngiris daging. Lah. Tidak ada bu, beli. Malu dengan orang. Tidak ada duit macam mana calon. Tidak boleh. Utang yang ada harus dilunasi. Ikan nak bikin utang baru. Atau. Dan cari ayam. Berapa harga ayam sekarang? Tidak ada, tidak usah dipaksakan. Itu. Cari nangko. Wih, tidak ada nangko orang banyak pesta ini Pak Ustaz. Cari kates itu tuh. Hei, kates sego. Cari di belakang ini genjer. Itu. Tidak mungkin Imam. Lah balik siapa nanggup ke genjer. Tidak mungkin itu. Tapi tidak boleh terhutang untuk itu. Ya, ini gitu. Maka boleh hal demikian. Tapi ada yang tidak melaksanakannya Pak Ustaz. Barang ini kan boleh, bukan wajib. Mau laksanakan, silakan. Tidak juga, tidak ada masalah. Kami di sini tahlilan, Pak Ustaz. Lajulah. Weh, Pak Ustaz ini laju galau. Lah iya, ada dalilnya. Dalam kitab Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah mengatakan, Man halala summa ahdasawabahu ilal mayit yantafa'u bi. Siapa yang tahlil dikirimkan kepada mayit sampai kepadanya. Lah jadilah itu dalil gitu. Kami di sini tidak Pak Ustaz, berhenti tidak. Tidak usah kita nak rengam. Ngapa tidak tahlil? Tidak kata. No. Kadang-kadang kita ni kadang tidak sama praktiknya itu karena barang-barang ni harga yang mubah yang boleh. Saya pernah ngajak kawan ngubur sanak saya mati di Bengkulu Utara. Jadi dusun itu begitu nak dikuburkan, ada masuk satu ke dalam kubur. Ngazan itu. Allah, belari kawan saya. Pak Ustaz. Itu. Ngapa? Aneh orang sini. Aneh apa? Ngapanya azan dikubur? Yang aneh tuh kau. Ngapa? Coba tengok orang sini. Bergeraknya tidak kau. Yang lari dari situ ke sini tuh. Nanya ke aku. Nengok, tidak ada orang. Kau tu lah kayak aneh. Ya kan bukan nak semayang. Anak kau berapa? 3. Lahir kemarin sudah dimandikan ke azan kan? Azan. Nak semayang tak? Ya tidak sih. Nah. Anak lahir tu tidak nak semayang. Diazankan tengok kanan. Dikomandkan tengok kiri. Ketika dia datang, kita azankan. Balikkan kepada Allah. Azankan. Boleh. Silakan. Itu. Jadi jangan kita panik dengan urusan-urusan yang demikian. Tapi yang jelas. Apa usaha kita dalam rangka berkontribusi untuk almarhum sebatas peramalan itu ada dalilnya. Yang dalil ini jadi khilafiyah, ada yang ngomong sampai, ada yang ngomong tidak sampai. Kitanya kadang mana buktinya sampai Pak Ustaz? Gampang. Tunggu sejam sudah tahlilan. Berbalik tak? Tidak berbalik berarti sampai. Susah kita nak kajian pada ini. Nanti buktikan itu kajian kita. Nah ini, maka anak-anak dalam posisi ini tinggal berdoa untuk orang tuanya. Baca Yasin tidak mesti nak rame-rame itu. Cukup dengan sorang-sorang
Kapan waktunya bisa? Silakan. Ada satu kisah yang syekh besar bermimpi nengok orang duduk aja di kuburan. Yang lain tuh nyari-nyari keping-keping Fatihah tuh. Yang dia duduk. Syekh tuh nanya, ngapo kaidak ikut nyari? Yang aku baik dak makan-makan katanya banyak. Ngapo? Anak aku jual parfum di situ. Coba ditengok. Begitu bangun, syekh ni nyari parfum. Adonian anak tu. Cuman anak tu melayani cak cuek ni. Boleh beli parfum, boleh. Mulutnya kan. Berapa segini ni? Sekian kan. Kau ni, kau tahu tak pembeli raja? Layanilah dengan baik. Apalagi keperluan bapak. Tidak ada dilayani tu. Terus bapak tu nanya. Aku beli parfum dengan kau. Tapi pelayan kau model apa? Maaf pak. Katanya. Aku harus menghatamkan Al-Quran sehari untuk kukirim kepada bapak aku. Daripada ngobrol tidak penting, makanya saya itu ngapalkan Al-Quran. Membaca Al-Quran mesti hatam sehari. Hatam tu 30 juz tu sehari. Itu. Sambil melayani orang jual tu cepatnya baca itu kan. Kita tidak perlu nak hatam ni yang itu kan. Tidak perlu terhatam gitu. Masa kita tidak sanggup membaca Al-Fatihah, Kulhu, Al-Falaq, An-Nas untuk bapak gitu, minimal seperti itu. Ini untuk anak yang ditinggalkan. Lalu ke berikutnya, terkait dengan almarhum selama ini hidup. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Maka disampaikan kalau ada hal-hal yang terkait dengan kita, saling maafkan. Meskipun kita tidak berjabat tangan, itu. Sebab apa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang berbuat baik. Maka kadang-kadang kita ni kalau dengan orang meninggal tidak kita segon. Yang masih hidup ini beribut didamaikan oleh parula. Pak Ustaz pacak tak kita jadi penengah orang ribut? Bisa. Dipanggil yang ribut ini sini. Kau masih muda, berkenan tak kau minta maaf lah. Walaupun yang salah kau masih muda dah. Jadi katanya kan. Asal wak tu sadar ya. Wak kelak anak tu minta maaf dengan wak walaupun wak salah. Nah kan. Masih kamu nak nyalakan aku. Bukan. Maka clear alasan ini. Maka selesai kata kita. Anak tu yang minta maaf ke wak kelak. Tinggal nyambut. Jadi kata kan. Sudah dikumpulkan. Dek, kau minta maaf ke wak lah. Kau masih muda. Iyo, minta maaf. Minta maaf ya wak. Iyo, katanya. Selesai, kau boleh balik dek. Selesai urusan ni. Selesai kita tanya dengan wak tu. Macam mana lah lapang dah. Hei, tidak segampang itu. Sakit sini ni. Nyo yang salah. Orang minta maaf masih sakit di sini. Itu manusia. Tuhan be maha pengampun. Kita segonnya minta maaf. Itu yang galak-galak nyesal di kemudian hari itu. Maka ada hadis Rasul mengatakan, atadruna manil muflis? Tahu tak kamu muflis? Tahu, mantan kenapa kota itu muflis. Muflis itu orang yang bangkrut. Bawa amal zakat, amal polat, amal puasa, amal sedekah. Habis kelak. Ngapo? Mulut ini galak nyakiti orang. Perbuatan galak nyakiti orang. Begitu nanti diadili, Fulan bin Fulan kata Tuhan. Akan diadili kira-kira macam tu. Orang ngomong, ya Allah, di sini tempat cari keadilan. Yo, aku nuntut ngapo? Cucuran atap rumah dia tu kena ke pinggir pondasi aku. Aku kecek pasang talang. Nyai dan ndak. Aku belikan talang. Keceknya cak kayu nian beli talang. Aku masang. Nyai dak nyuruhnya masang. Akhirnya pondasi rumah kami itu bahasa Jepang tegangging ya Allah. Gara-gara cucuran itu. Aku tidak ikhlas kata itu. Ambil pahala solat. Habis sekeping. Datang lagi yang lainnya. Ya kalau model itu aku nuntut juga. Ngapo? Kami ini anak semata wayang. Aku ni agak hitam, bini aku kumbang. Anak kami ni putih, mulutnya dilang ngecek. Kalau bukan anak, kalau bukan anak, tiap hari ngecek. Anak kami satu tulah, aku jual rumah kami di situ, pindah ke tempat lain. Daripada anak kami rusak kejiwaannya.
Aku tidak ikhlas. Ambil pahala puasanya. Habis 2 keping. Ada lagi yang nunjuk. Kau ngapo? Aku dulu kecelakaan di depan mandu. Dia inilah yang videokannya. Aurat aku nampak, betis aku tersingkap. Dia yang share videonya tu. Aku tidak ikhlas aurat aku ditengok orang. Nah, makanya kalau ada orang kecelakaan, jangan di video-videokan. Ini kejadian di depan padang kemiling, otak bercecer ini. Tidak boleh. Kalau auratnya nampak ditengok orang, yang berdosa yang memvideokannya itu. Aku tidak ikhlas, ambil itu. Lagi itu ada lagi yang nunjuk. Kau ngapo? Aku bukan masalah itu. Masalah SK. SK apa? Z17. Masalah apa? Rumah sakit. 2 tahun aku di dalam tuduhan. Ini misal gitu. Aku tidak ikhlas itu. Ambil balik. Nah, ketika pahala ini habis, macam mana habisnya? Dosa kau taruh di situ. Nah, makanya kita hati-hati semasa di dunia ini. Nah, almarhum Allah takdirkan jadi imam Masjid Muttaqin. Oh, luar biasa itu tuh. Nah, ini mudah-mudahan itu menjadi tambahan amal bagi dia. Keberikutnya untuk kita yang hadir di sini. Untuk kita yang hadir di sini nih, Allah dengan keberadaan kita hidup ini, tugas kita wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, beribadahlah dengan ibadah tu ikhlas. Sebab tugas kita wa ma khalaqtul jin wal in illa liya'budun. Tugas kita ni beribadah. Perkara kerja kita di mana, silahkan. Aku jualan online Pak Ustaz, lajulah. Aku buka travel umroh Pak Ustaz, bukalah. Aku jaga komputer Pak Ustaz, jagalah. Aku ngajar Pak Ustaz, ngajarlah. Aku jualan sayur Pak Ustaz, jualan, ada masalah. Aku berkebun, lajulah. Tapi di mana kita berada? Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah di mana saja berada. Ngapa? Wa tazawwadu fa in khairu zadi taqwa. Berbekallah sebaik-baik bekal takwa. Ngapa? Allah nyuruh kita berdoa itu diawali dengan 3 kul. Sudah Al-Fatihah biasanya kul huwallahu ahad. Ngapa kul huwallahu? Mengingatkan kita, katakanlah bahwa Allah itu satu. Supaya kita sadar bahwa Tuhan kita itu Allah. Sekarang ini banyak bertuhan ke dunia. Rumah simbang besar. Jor-joran dalam masalah harta. Kondisi kadang-kadang tidak mikir. Makanya kita banyak mabuk nih. Saya ceritakan akhir-akhir ini. Kalau kita jalan-jalan pakai mobil, yang paling sibuk di mobil itu siapa? Supir. Nak nyetir, nengok spion, kaki ngerem, ngegas, mata nak awas, telinga nak, itu. Luar biasa sibuknya supir. Yang mabuk nih penumpang. Padahal nak makan, nak tidur. Mada karaoke nak menyanyi. Supir yang sibuk, penumpang yang mabuk. Ngapo? Karena supir tuh mengendalikan mobil, penumpang dikendalikan. Sopir tuh bawa mobil, penumpang dibawa. Apa maksudnya? Kita nih jangan disupiri dunia, kita yang nyupir dunia. Kalau kita disupiri dunia, itulah galak mabuk. Contoh, maaf, duit dah ada, sana dikit, bermasyarakat tidak, tokoh tidak, ditokohkan tidak. Bermasyarakat tidak perlu galak bergaul, nyalek. Ini kan mabuk nih. Mohon maaf, ini kira-kira kan. Itu disetir dunia. Kita yang nyetir dunia ini supaya kita nih galak ngabuk urusan orang. Orang beli mobil, kalau tidak kata bayar kredit lah biarlah. Tidak usah kita ngurus urusan orang. Nah ini. Maka jangan bertuhan kepada dunia. Sekarang kita mohon maaf Pak. Contoh aku ini mungkin sangat sederhana. Saya sering sampaikan, andai kata di antara kita ini ada orang yang kayo-kayo nian dia misalnya duduk di sini ikut, sedang kita model ini ceramah, dia kentut berbunyi pun,
Tidak sengaja macam tu. Itu dia ngomong, "Woi, mohon maaf ni, woi, mohon maaf ni kan." Tak ada yang kita berani marah. Siapa yang berani marah, potong telinga aku. Ngapa? Karena dia orang kaya. Paling kita, tidak apa-apa, Wan. Tanda sehat, kita kata. Woi, malu ni anakku. Nak ngapa pula malu? Orang operasi itu ditanya, lah kentut apa belum? Kata kita kan, jangan kita miskin, kentut. Walaupun bunyinya kecil pun. Kata-kata kan. Apa kata? Bondong kau binatang. Keluar kan? Bondong binatang, setan. Kita diusir dari situ. Apa beda kentut orang kaya dengan kentut orang miskin? Padahal di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di mata Allah itu bukan kaya miskinnya. Yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ngomong orang lain, Pak. Mohon maaf, saya pernah jadi gubernur. Kalau saya tidak datang ke sini nih, di mana posisi duduk saya, kalau di situ tuh, itu akan dites oleh protokol, Pak. Sampai 3 orang ngetes kursi itu. Jangan sampai kursinya patah, jangan sampai dipasang jarum pentul itu misalnya kan itu. Kalau tidak cocok ngadap ke situ, dipindahkan oleh protokol, ngadap sini dan sebagainya itu. Karena Bapak jenis itu turun dari mobil dibuka pintu, masuk ke mobil dibuka pintu, kemana model dibawa. Waktu jadi gubernur, waktu saya masuk jail sana saya tidak nengok. Model-model itulah. Dunia ni. Jadi tak usah kita sibuk dengan itu tu. Maka Tuhan kita tu Allah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'mal nasir. Ibu tak usah khawatir macam mana bapak ninggal rezeki kami. Rezeki itu bukan di bapak, rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang kematian bapak habis rezekinya, tidak ada. Orang kematian suami habis rezeki, tidak ada itu. Macam mana sekolah anak-anak, sekolah aja. Tidak ada masalah. Itu. Ini. Yang kedua, kul a'udzubil falak. Di ujung kul a'udzubil falak itu ada pernyataan wa min syarri hasidin iza hasad. Allah suruh berlindung daripada orang-orang yang hasad. Hasad itu kakaknya iri. Iri itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau hasad itu senang orang nak pindah ke dia, susah dia minta pindah ke orang. Itu hasad. Ada kisah orang kaya manggil orang miskin dengan orang busuk hati ni, orang hasad. Kata orang kaya, kamu mintalah berapa duit kamu ndak, dengan catatan siapa yang minta pertama, yang kedua kelak dapat 2 kali lipat. Misalnya orang miskin minta 100 juta, maka yang hasad ni, yang busuk hati ni langsung dapat, tak usah minta 200 juta. Kalau yang busuk hati ni ngomong 1 miliar, nah yang miskin ni langsung dapat 2 miliar. Diam kalau kata miskin, cowok aku mandi adno dapat baik. Pacak berserenjang. Yang hasad juga ngomong, "Idau ngicik aluan, beli karut ni kalau dapat 2 miliar." Sampaikanlah kata orang kaya, "Cash aku bayarkan." Akhirnya orang yang busuk hati ni ngomong, "Aku apa? Pecahkan mataku sebelah." Nah, kata orang kaya ni, "Bukan nyuruh mecah mata. Oh. Kamu minta rezeki, tidak, biar tidak minta rezeki. Pecahkan mata. Ngapa? Nyebelin ni kelak, kedua pecah matanya." Itu orang busuk hati tu, Pak. Nyotahan pecah matanya sebelah, yang ini 2 matanya pecah. Busuknya orang hasad itu. Makanya kita berlindung dari orang hasad itu luar biasa jahatnya tu. Nah, yang ketiga, qul a'udzubirabbin nas. Di ujungnya minal jinnati wanas. Ngapa berlindung dari jin dan manusia? Karena banyak tugas jin diambil manusia. Nyelot tu kerja jin, diambil manusia. Nyeketer tu kerja jin, diambil manusia. Yes, jackpot, itu kerja jin, diambil manusia. Nah, makanya kita berlindung dari hal-hal yang demikian. Itu tuh. Luar biasa dunia ini. Nah, untuk itu kita ni bakal mati, bawa bekal. Bekal apa? Bekalnya takwa. Macam mana bekal takwa tu? Kubur manggil kita 5 kali sehari semalam. Kata kubur yang pertama, wa ana baitul wahda. Aku ni rumah kesendirian. Seorang kita di situ tuh. Kata kubur, bawa kawan. Siapa kawan kita? Ngomong ke orang rumah, "Ma, kita lah sama tua kan?" "Iyo." "Kalau papa mati duluan, bersedia tak mama ngawat?" "Oh ya, siapa ngatur anak-anak?" "Aku nak ngurus anak-anak." Anak kita panggil 5 orang. Kamu 5 beradik ni, bapak sengaja. "Ngapa ya?"
Idak lama lagi ayah ni. Nak mana ayah? Lah nak mati. Di antara kamu 5 beradik ni, siapa yang siap ngawani ayah? Ya bukan tidak siap ya. Siapa ngawani ibu? Berarti tidak ada yang tidak ngawani kita di situ. Maka kata kubur yang bisa ngawani kita di situ Quran. Salah satu hadis yang banyak membicarakan adalah surat Al-Mulk. Biasakan setiap sebelum tidur baca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk, surat Al-Mulk, surat Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli. Aku tidak hafal Pak Ustaz. Baca. Pegang Al-Quran tu. Ya nemon Al-Quran setebek tu. Di fotokopi. Baca di HP. Sama tak pahala baca Al-Quran di HP dengan di Al-Quran? Kalau sama, tidak. Sebab nak megang Al-Quran berwuduk, berpahala tu. Buka Al-Quran berpahala. Mencium Al-Quran berpahala. Membaca Al-Quran berpahala. Nutup Al-Quran sadaqallahul azim. Cium lagi berpahala. Terbayang tak nyium HP tu? Apa bang? Menyium Al-Quran. Bukan Al-Quran tu HP. Jadi beda lah dia. Buka HP. Belum tentu ada pahalanya tu. Jadi ini. Tapi kalau kita membaca Al-Quran lewat HP, boleh. Baca baik tiap malam. Ngapo? Dalam hadis Amr bin Murrah mengatakan, ketika api nak makan dari pala, diembus oleh Al-Quran. Nak dibakar lewat kaki, dipadamkan Al-Quran. Dari kanan, dari kiri, dipadam. Kata api, kau ngapo? Usil ni kan? Usil macam mana? Ya ngapo kau madam-madamkan? Lah kendak aku lah. Aku dah ngucap kau. Kata api, kau ngucap dia. Lah apa hubungannya? Aku ni di mulut dia terus. Kata Al-Quran, aku ni di mulut dia terus. Sering kita baca. Satu. Yang kedua, surat Al-Mulk, ngadu ke Allah. Ketika malaikat azab nak mukul, kata Al-Mulk, berubah jadi manusia. Jangan. Lah aku tidak mukul kau, mukul dia. Jangan. Ngapa? 114 surat tu. Cuma aku yang dibacanya, cuma aku dihafalkannya. Tak tahu aku urusannya. Tak tahu urusannya. Makanya aku sekiranya jangan beribut berdua tu. Beribut dia tak ada penyelesaiannya. MK ada di situ. Gitu. Paman Usman belum diangkat. Itu. Akhirnya ngadap ke Allah. Kata surat Al-Mulk, Tuhan, lepaskan bayi aku dari Al-Quran tu. Biarlah 113 bayi. Kata, ngapa kau baper cak ini? Ngapa kau baper gini ni? Lah kalau tidak ada gunung aku tu, lah ngapa boleh tidak ada gunung? Lah ikut dah. Malaikat kan, nang gebuk. Ni ngapa yang ngebuk? Lanyo ni jahat. Aku nalankan tugas. Nah lanang ni ngadang. Al-Mulk ni ngadang. Ngapa ngadang? 114 surat itu cuman aku yang dibacanya. Nah kalau aku tidak pacak melindungi dia tiap malam baca aku, ia lepaskan baik aku dari Al-Quran. Biarlah 113. Jangan, kata Tuhan. Tetaplah di situ. Jadi pacak aku ngasih sapaan. Pacak, cut, jangan digebuk lagi ya, kata Tuhan. Nah itu gunanya. Itu hadis, Pak. Banyak yang bisa melindungi. Nah masuk. Jadi kalau kita ngapal Al-Quran tuh, kalau 30 juz kita tidak teluk, masuk tidak teluk ngapal Al-Mulk aja gitu. Itu paling tidak. Al-Quran itu kan yang mengawani kita tuh. Woi, aku tidak picak baca Al-Quran Pak Ustaz. Belajar. Metode Iqra sekarang tuh pacak belajar seorang. Ada penjelasannya di samping tuh. Setiap Iqra satu berjilid itu ada penjelasannya. Mudah. Cari guru itu. Aku baca Latin ya Pak Ustaz. Tidak boleh baca Al-Quran pakai huruf Latin. Haram hukumnya. Ngapa? Karena huruf Al-Quran itu beda dengan kita. Nak nulis walad dolin itu tulisan walad liin. Walad liin tulisannya. Iya, karena nak ngomong dolin itu tidak ada. Kita kan cuma S aja yang ada. Di Al-Quran itu ada sa, digit lidahnya. Ada sin, ada shim. Kita tidak perlu saya suka sama situ. Tidak ada. Kalau Al-Quran ada hurufnya macam itu. Nah itu jadi beda dia. Jadi tidak bisa kita samakan huruf Latin dengan huruf Al-Quran. Tidak bisa. Maka belajar Al-Quran. Mumpung kita belum mati. Walaupun kita pacak bahasa Inggris, tidak ditanya di situ bahasa Inggris, bahasa Al-Quran. Yang kedua kata kubur, wa ana baitu zulma. Aku ni tempat kegelapan.
Tak bisa kita bermanat dengan anak. Kalau bak mati, kalau pihak kesintir. Masukkan lampu emergency. Tidak bisa. Siapa yang hidup itu kelak? Apa yang bisa menerangi kita kelak? Yang bisa menerangi kita, kubur kita kelak itu tahajud. Sedekah kita. Ngapa sedekah? Rob, laula akhortani. Pacak dah tunda kematian aku. Ngapa? Apa tak sedekah? Aku nak bersedekah. Sedekah itu yang akan melindungi kita. Beruntung kita tinggal di sini. Coba tanya dengan orang yang pernah haji, pernah umroh. Tidak ada celengan di Masjid Haram, Masjid Nabawi itu. Di kita, celengan datang. Kletek. Nih, kita dorong situ. Maro diisi. Tiap Jumat, amun masjid-masjid lama tu, sab pertama, sab kedua tu pasang Yasin itu. Tidak nak dibaca. Jadilah itu. Nah, kemudian tahajud. Aku segonyan bangun jam 2. Lah kita ni kadang-kadang sangkup masjid ini jam 4 lah hidup ngaji tu. Menidup jam 4 setengah jam lagi. Subuh tu. Kalau kita 10 menit di WC, berarti 20 menit lagi. 20 menit tu pacak tahajud 4 rakaat. Kuliah kulhu, selesai. Tutup dengan witir. Selesai dia. Nah, tapi kalau kita bangun kadang-kadang alarm tu tidak perlu lagi. Tuhanlah ngasih alarm. Kalau orang di atas umur 50 tu, biasanya lewat jam 2 pasti terbangun. Nah, bangun kita itu cuman ngandun ke WC be. Udah itu tidur lagi. Padahal Tuhan tuh nyuruh tahajud kitanya. Jangan. Itulah yang akan jadi lampu penerang kita kelak. Itu. Tahajud. Aku lumnyan pacak tahajud. Solat malam baik. Ya sama baik. Beda. Solat malam tidak mesti tidur. Apa solat malam? Solat taubat. Iya apa salah kita nih Pak Ustaz? Kita nih bersalah terus. Solat itu solat sunat. Bukan masalah taubatnya. Solat hajat. Iya, dia hajat awal atuan. Hajat kita minta sehat, minta kuat sampai mati, minta taat. Tutup dengan solat witir. Itu solat malam. Tarawih itu solat malam. Tidak mesti tidur dulu. Kalau tahajud mesti tidur dulu. Yang ketiga, wa ana baitul afai. Aku ni tempat binatang buas. Di dalam kubur tu kata hadis ada ular. Namanya Sajak al-Ukra. Sujak al-Akra ini ular. Kalau dia putih, ular tu menjelma sebagai bentuk amal soleh kita. Pas kita bangun, lah, api kumunya. Kita nanya, siapa dia gini? Aku amal soleh kau. Don't worry. Jangan khawatir. Kita aman. Ada amal-amal buruk kita. Pernah misalnya, nyelot, jadi ular hitam komp dimakannya. Pernah misalnya, ndodo sawit malam. Gitu. Misal. Tanggup dimakan itu. Nah, yang ngeri ini ular hitamnya yang besar. Adalah amal dikit terawih 3 malam. Ada putih komp kata ular hitam nih. Pernahlah sedekah 2000 sama kayak kencing terminal gitu. Ada ular sebesar betis komp. Habis amal soleh kita nanya siapa lagi nyendak khabar makan kau kukulum kata. Sampai kiamat itu tuh. Maka itu biasakan 7 kalimat setiap hari. Apa itu? Memulai sesuatu dengan bismillah. Seolah kalau itu, nah kita lupa mengakhirinya. Mengakhirinya dengan alhamdulillah. Jarang nian kalau kita sudah makan tuh alhamdulillah. Begitu selesai, maka tidak ada alhamdulillah. Memulai sesuatu, mengakhiri alhamdulillah. Yang ketiga, tertengok ada orang kecelakaan, ada orang musibah, innalillah. Kalau berjanji, insya Allah kita yang salah pakai. Datang tidak, asaku tidak. Ngapa ngecek insya Allah? Kalau insya Allah tu usahakan datang. Nah kita kalau tidak datang tu kita kecek. Datang tidak bisa, entah insya Allah lah. Tidak datang tu. Insya Allah tu kalau Tuhan mengizinkan, kita alangan datang. Yang keempat, kalau jatuh, kalau terantu, astagfirullah. Tak jatuh, astagfirullah. Jangan carut. Dosa bertambah, sakit nambah. Manfaat tidak ada. Astagfirullah. Nengok yang besar, Allahu Akbar. Nengok yang elok, Masya Allah. Karena tidak terlatih, tertengok yang elok, no.
Kalau suami ibu nengok, betina cantik lewat, umur lah 60, nengok, Masya Allah, ngapa ya cantik ni anak tu? Woi marullah, awak nak mati pagi. Tak usah dimarah, seharusnya bangga punya suami demikian. Masya Allah. Normal, ayah ni sehat. Ngapa mai tak cemburu? Nak ngapa perlu cemburu? Kita ni lah tua. Dah masuk. Saya senang berarti bapak normal itu. Tapi kalau ada suami nengok betina cantik nunduk macam pasti diabetes. Ya salah. Apa lo? Itu. Jadi support. Kami lah ni kadang-kadang Bu banyak stres gara-gara perempuan itu karena banyak ego tekanan segala tidak boleh. Untunglah orang pesta sekarang panitianya lah pintar. Yang laki-laki prasmanan sebelah kanan, yang perempuan sebelah kiri. Aman kita Pak. Tapi kalau meja makannya satu, di belakang kita orang rumah, nak ngambil tongseng, ya putus jantung tuk lah. Nak ngambil gado-gado, ya kalau tidak pacak balik kita kelak. Asam urat tu. Nak ngambil sate, hei ya pertigo tu lah. Akhirnya ambil acar. Nah, yang model ini nih, dia sakit tu bukan karena faktor makanan, karena tekanan bini. Nah, biarkanlah. Sakit tu bukan karena makanan, karena pikiran. Ini. Yang keempat, kata kubur, wa'ana. Baitul, saya ini, kata kubur, baitul turub. Tempat yang terbuat dari tanah. Atas bawah, kiri kanan, muka belakang. Bawah alas. Apa alasnya? Amal soleh. Amal soleh itu perbuatan yang Allah senang, orang lain senang, kita senang. Tidak ada orang alang ketemu entah aku nengok lah. Ngapa? Ke masjid terus. Berarti tidak normal. Orang ke masjidnya nak temu entah. Berubah. Kita ni kadang-kadang galak usil dengan orang. Awak lah tua nak mati pagi. Bulan puasa siapa? Kata yang nanya, ngapa? Alah tua dia. Lah, untuk apanya puasa? Wih, kita ni puasa kan? Nya tu Kristen. Oh, kena. Jangan asal tuduhnya Kristen. Dia puasa. Kita baik kadang-kadang menilai orang itu. Jadi, orang-orang kita itu. Amal soleh itu perbuatan yang tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri. Apa itu? Secara umum cuma dua. Mahdoh, ghairu mahdoh. Yang wajib, yang sunnah. Kerja kita ni, amalan sunnah nih. Orang datang takziah tempat kita mati kelak, orang datang pula. Ya macam mana Pak Soekarno datang? Bukan dia yang datang, tapi orang lain yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita galak hadir undangan orang datang pula undangan kita. Tapi kalau kita tidak peduli urusan orang, tunggu kita kelak pesta, berserak piring di bawah tu. Tidak ada orang nak mengutnya. Ngapa kita berat tangan di rumah orang? Kita tidak pernah bantu orang. Pas tablik musibah, kami cerita ke Pak Camat tu, ada Pak Ustaz yang ketemu sepi. Dah ada, saya bilang. Kursi galau, orangnya tidak ada. Orang komplek tu tidak ada. Kita tanya, mana orang yang meninggal ni sombong? Awak ngapa datang? Rumah aku sebelah ni lah. Berarti kalau rumahnya jauh, tidak juga datang. Ngapa? Kita sombong. Itu. Jadi segala perbuatan baik itu amal soleh. Pengajian, arisan, gotong royong, bangun masjid. Apa baik? Tak ada orang dari sana itu. Yang kelima, kata kubur, wa ana baitu soal mungkar nakir. Aku ni tempat mungkar nakir bertanya. Yang ditanya tu 5 hal itu yang ditalkinkan itu tu. Kalau diterjemahkan talqin tu, kira-kira artinya, wahai Junaidi bin Hamzah, kalau ditanya mana Rabbuka, jawab Allahu Rabbi. Ngajar orang di kubur dari atas. Sementara kita dikatakan oleh Yasin, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Mulut kamu ditutup. Yang berbicara tangan. Tangan ini ngomong, aku ngambil kue 2 kotak. Ada. Tangan ini ngomong lah.
Ini misal. Yang bicara tangan kita, saksinya kaki kita. Itulah makanya kalau orang sholat itu tahiyatul masjid situ. Qabliyah Isya sini. Isya ke depan lagi. Pas sudah Isya mundur. Ngapu? Itu kalau dia disaksikan. Rasul pernah nanya. Ngapu sego kau pindah kisu kiri ke buka lapang ke kini. Tidak. Amai tidak sego. Pindahlah. Kata saya. Jadi bergeser itu sunnah hukumnya. Itu makanya salat wajib dengan salat sunnah. Orang bergeser. Ada dalilnya. Nah yang ditanya oleh mungkar makin perkara salat. Kalau kita salat aman. Ditanya, man rabbuka, siapa Tuhan? Jawabnya Allahu Rabbi. Ngapa kita pacaran jawab? Lah kita terus mengucapkan Allahu Akbar. Di mana paling banyak mengucap Allah? Di sholat. 5 waktu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib itu 68 kali nyebutkan Allahu Akbar. Mau tidak percaya, hitung dewe. Daripada ribet lah. Maghrib. Segoi gak percaya belah. Yang sembahyang wajib baik 68 kali. Belum ditambah qabliyah ba'diyah. 12 rakaat. Qabliyah ba'diyah tu. Apa tu? 4 rakaat sebelum zuhur. Bikin 2-2. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sudah zuhur. 2 rakaat sudah maghrib. 2 rakaat sudah isya. Kami sebelum isya. Solat Pak Ustaz. Ghairu mu'akkad. Boleh. Lah 14 dia. Kami sebelum maghrib solat Pak Ustaz. Lah 16. Kami sebelum asar sholat Pak, lah 18. Berapa kali kita nyebut Allah Akbar? Coba kalau tidak semayang. Di mana kita nyebut Allah Akbar? Tidak ada tempat. Paling pas kena sesak napas. Sesak napas itu tidak takbir dari Allah Akbar. Macam mana wak? Sesak. Tidak tahan semayang. Nari nafas. Hijak tersarin. Allahu Akbar. Wih, kesian kita nengoknya. Tidak selesai dengan model itu. Tapi kalau dia sembahyang, tiap gerakan, dan itu jadi rukun qauli. Rukun qauli itu mesti disebut, berbunyi dia. Minimal kedengaran sendiri. Allahu Akbar. Jadilah. Itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu rukun qauli. Mesti berbunyi dia. Tino lah, nang itu. Al-Fatihah itu rukun qauli. Mesti kena Bismillah. Supaya kita fokus, supaya kita kena. Tahiyat itu rukun qauli, mesti disebut. Salawat itu rukun qauli. Assalamualaikum itu rukun qauli, mesti berbunyi. Tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dibunyi itu. Itu rukun qauli namanya. Yang kedua ditanya, man nabiuka, siapa nabimu? Muhammad, nabi Rasul. Sering tidak kita nyebut Nabi Muhammad? Paling sering kita nyebut dan kita nyebut Nabi Muhammad di salat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. 1. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 2. Wa ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Tahiyat di subuh itu cuma sekali, 5 kali. Kalau maghrib, isya, zuhur, asar, 2 tahiyatnya tuh. Berarti 10 kali. Kali 4, 40. Tambah subuh, 45 kali kita nyebut Muhammad. Di solat wajib. Solat sunnah, tambah lagi. Coba kalau tidak solat. Ada orang namanya Muhammad, tidak kita panggil Muhammad. Mek kita panggil. Mana Mek? Ada. Muhammad. Kalau namanya Muhammad Jafar, Jape panggil. Lah ya Pak. Ayo ada. Iya kan? Muhammad Jafar namanya. Kalau Muhammad Saparudin Sapeng gitu. Kalau Muhammad Mukhtar Mate kita panggil. Tidak ada disebut orang Muhammad itu. Kita kadang-kadang tahu tak rumah Pak Saparudin Pak? Itu. Muhammad Saparudin nama. Tidak ada di sini Pak. Itu. Lah di sini pernah aslinya. Pernah mana? Ada foto? Ada foto. Oh Sapeng kata kita. Karena namanya Muhammad Saparudin, kita tidak pernah tahu namanya Saparudin itu. Sapeng orang nyebut di sini. Oh, panggilannya Sapeng, Mbak. Iya, itu. Tapi kalau kita sholat, kita sebut Muhammad itu. Selesai, doh. Mau kita buka apa kitab? Al-Quran kita bi. Tidak sah sholat itu kalau tidak baca Al-Fatihah. 17 rakaat, 17 kali kita baca Al-Fatihah. Itu yang Al-Fatihah baik. Belum lagi yang 2 rakaat pertama itu pakai surat pendek. 10 kali 2 kali 5 itu 10, 27 kali kita baca Al-Quran. Kalau tidak sembahyang, kebilo kita baca Al-Quran. Aina kiblatuka yang kelima. Kemana kiblatmu?
Kita tiap solat, usolli pada subuhi rakaat mustaqbilal kiblati. Usolli pada maghrib salasa rakaat mustaqbilal kiblati. Kami tidak pakai mustaqbil kiblati pada. Tapi ngadap kemana? Ngadap ke kiblat. Sudahlah itu. Nyolah itu tuh. Yang kelima ditanya, "Man ikhwanuka?" Siapa saudara kaum muslimin? Kapan? Waktu solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kaum muslim itu. Allah kasih rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Itulah makanya kita aman di situ tuh. Kalau kita tidak sholat, ditanya kita, apa nak kita jawab? Nah, bekal kita di situ, sholat. Saya pikir demikian, 1 jam dari penyampaiannya. Belah, kita lanjut dengan doa. Salah lanjut.